Kalau orang kampung kami lah, pula orang acu. Cu, ya. Mana pasal dia nak nampak cuma yang tu rakit banyak. Gayanya begitulah. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak bapak ibu, awak ngaji kok santai. Awak kok ambo kok sama dengan Pak Kapolsek, sama dengan Pak Babinsa, sama juni ni mama. Baca ronyo masyarakat wa aman, damai, tenang. Kan iya Pak Kapolsek ya. Itu keinginan, tak ada lebih dari itu dah. Baca ronyo kan tenang. Nya persoalan mak banyak. Makanya Nabi Muhammad karena banyak masalah, ndak tenang, perasaan ndak lomak, kemudian masalah banyak dipanggil oleh Allah Taala. Maka bapak dan ibu kalau ada masalah, kalau ndak pikiran tenang, ndak lomak perasaan, jangan pergi ke mana-mana. Menghadap Allah. Oh anak-anakku, hei. Kalau ingin nilainya bagus, hafalannya mantap, kemudian cerdas, jangan pergi ke mana-mana keyboard atau namanya main PS segala macam. Itu hancur. Kemana Ustaz? Menghadap Allah, solat. Kamu rajin mengaji, kamu banyak membaca, kamu banyak menulis, kamu banyak menghafal. Itu adalah bekal kamu siap untuk menjadi bupati, gubernur dan menjadi menteri. Tapi kalau main PS nak, doci tahu makan tak tentu, semayang tak ada, mengaji jangan ditanya. Betul atau tidak, Bu? Itu amak-amak belakang aman, semangat kan? Lah sarapan tadi Alun? Belum? Sama, saya juga belum. Nah, Bapak Ibu, jangan lari kemana-mana kalau ada galau, ada risau, ada masalah. Jangan lari-lari kemana-mana. Menghadap Allah. Hei. Kalian besar nak, besar ada masalah, mak kamu minta sesuatu sama mak tidak dikasih oleh mak, kamu marah sama mak, lari kamu ke diskotik, lari kamu itu tempat kafe-kafe, ada nyanyi, kamu tunjuk langit, kamu tunjuk bumi, mata kamu pejamkan, bibir bawah digigit. Gilon. Apa nama mak? Mak apa lo? Dia mak pada awak ni. DJ ni. Memang. Kadang-kadang kini ndak di kafe-kafe nampak Kapolsek. Ndak ada kafe-kafe orang DJ dalam kamar. Hei. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dalam hidup adalah menyelesaikan masalah. Jangan tambah masalah. Jadi awak kau ndak. Awak dari tungkau kau baca aman, damai. Kau makanya dibuatkan Isra Mi'raj dan nyambut Ramadan. Sekali mendayung banyak pulau terlampau. Lain jelas bu. Hei, anakku sekalian, anak sekolah, you understand? You understand? Okay, thank you bro. Dulu saya yang paling rajin belajar bahasa Inggris di pesantren. Dulu kalau waktu pesantren 2 jam pelajaran umum, matematika cik, bahasa Inggris cik. Selain itu tidak ada IPS, IPA, kesenian, olahraga, tidak ada pak, tidak ada. Selalu kitab aja. Nahwu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf dan sebagainya macam. Yang itu dari kelas 6 sampai kelas 7, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Itu tambahnya. Tidak ada. Tanya sama Buya. Buya, ya. Bagus belajar bahasa Inggris awak kau Buya. Apa isi bahasa Inggris banyak payah nama. Lain tulisan lain dibaca mah Buya.
Buyong, besok buyong. Kami ndak ada lewat ang lah gadang lo besok. Indak basuh awak orang lo yong. Ada ditengok tu basuh orang lain je tu. Atu gunanya jangan ketinggalan awak. Oh, mantun. Iyo. Matematika aku gunanya buya. Ang ndak mengerti wa ang adu yong. Pelajaran matematika pantiang yong. Bang bantun buya. Yesus meninggal hapa ayah wang so siana dapat artawati waris. Yang mendapat harta waris kau sia nak mendapat na setengah sia, na seperempat sia, na seperdelapan sia, na nak dapat sia. Kiranya situ, Mbak. Hei. Kamu anak sekolah kalau ingin berbahasa, nak bahasa Arab, nak bahasa Inggris, nak bahasa Mandarin, nak bahasa apa, gampang kalau kamu mau. Menjadda wajad. 2 hari satu kata, dua kata satu hari, 2 kata satu hari. Pergi apa, pulang apa, makan apa, minum apa. 1 tahun 365 hari dikali 2 berarti sudah lebih 700. Di kelas 2 dapat 700. Di kelas 3 dapat 700. Sudah 2100. Kamu sudah disebut dengan kamus berjalan. Kau sekolah awak kini itulah Pak. 3 tahun sekolah SMP tak tahu apa-apa. 3 tahun SMA tak pandai berbahasa. Boleh jalan 4 tahun terakhir iko. Sekolah anak lulus jo, ndak sekolah lulus jo. Ndak datangnya naik jo, ndak datangnya naik jo. Gilo-gilo alangnya lulus jo. Lah sabana gilo lulus jo. Ndak sekolah dah ikut ujian paket lulus jo. Kalau awak dulu jadi baca ko ayah ko masya-Allah. Kami dulu Pak Kapolsek ndak ada pakai kalkulator tu ndak ada. Hei, besok bawa lidi. Paling kurang 30. Paling banyak 50. Bawa sepanjang ini. Okey, 1 jengkal. Bawa. Mau pulang itu tak kena dah. Siapa yang dapat? Boleh pulang. 3 lidi ditambah 2 lidi. Nunjuk. Berapa? 5 lidi. Pulang. Sono itu dulu. Sehingga ayahku membawa mentimun, membawa limau, membawa apa ke pasar. Kau berapa dek yang 7 kilo setengah? Berapa 1 kilo cik tali? Oh, kau berapa kau 2 ringgit setengah? Kau berapa kau 7 ringgit? Berapa seduanya 19 ringgit? Nah, do cik nama tuli tu. Tak ada cik je nama tuli, nama takan dak siko sadonya. Makanya pintar ayah-ayah. Kalau nak sekolah kini sodo nama tokan nak nonton tu ciknya. Kata mamanya, "Yong, tolonglah mama ya. Duk sinilah sebentar." Apa tu? Ini yang mama nak tahu berapanya. Tokan dia anak tu. Berapa hasilnya Yong? Ini hasilnya mama. Oh, banyak botol nak utang mama aja saudara ni. Ulang balik. 3 kali tokan 3 kali tu nak hasilnya sama tu. Itulah nak kini. Nyo gurunya buat PR, membuat pekerjaan lain pula. Ya anak-anak, hei, jadi buat nak. Kerajaan PR kau di. Gurunya pergi makan lontong. 5 minit tinggal kata oleh guru masuk oleh ke dalam. Siapa anak-anak? Siapa guru? Bohong bu. Ini yang si anu sejak tadi mengganggu. Abah kau ganggu kawan. Abah kau ganggu kawan. Abah kau nak buat. Nak do pena. Abah tadi lah mengecek lah pinjam pena. Kau pena aku. Oh, malah kan bisa beraja macam itu. Mengetengah-tengah anak tu abilo 2 minit. Tinggal 3 minit dah. Hei anak-anak jangan lelok ni. Belajar itu jangan macam itu. Abilo bunyi bel tet. Buat PR di rumah yo ni. Buat dah anak pertama. Tak lolok. Mama tolonglah mama besok disarahkan ko mama. Buat dah mak. Cik lah dapatnya. Nah lain-lain lo jalannya. Imbau lah ayahnya. Pak tolonglah aku punya anak ko. Anak tu lah laloknya. Besok dapat besok. Pas dapat angkut 3-nya. Lulus je besok tu. Lai jelas nak. Kalau masalah dunia pendidikan, saya yang paling keras. Zaman kini Pak Kapolsek ndak ada boleh kena jonti, ndak boleh picit, ndak boleh kena ikat pinggang. Ambo di pondok kena ikat pinggang. 3 setahun paling kurang ikat pinggang habis. Tahan sekolah, ndak tahan pulang. Mak ayahnya sanggup nengok anak kita, tinggalkan. Kalau ndak sanggup, boleh pulang. Oh, ini kan KDRT tu Ustaz. Ini namanya kezoliman ni Ustaz. Ini aniaya. Kalau sepatnya aniaya, bawa ke sana. Jangan sini. Di bawahnya itu apa tu Pak Kapolsek datang, kemudian datang lagi perlindungan anak, katanya begini. Saya suruh kalau memang tak boleh dididik anak kayak begini, tolong bawa anak yang tak mau belajar, tak mau segala macam, tolong bawa ke kantor ibu bapa perlindungan anak, ajar anak situ sampai lulus. Jadi keras, saya keras tak mau.
Karena ayah saya ini jadi orang, jadi nenek mama, jadi alim ulama, jadi pemerintah. Pak Wali ini keras dulu, ayah dan atuk itu keras. Hei, 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 hei. Pergi ngaji. Kalau enggak, apa yang mengaji dah, jadi coba. Pulang mereka enggak boleh naik. Hei, berasian tu. Kalau enggak pantan, mereka enggak padi, kasih ke masin, anu boleh makan. Macam itu dulu, enggak dia kira makan. Makanya jadi ayah kosadonya bagaikan namanya batang ubi. Kamar campaan menjadi, kamar campaan menjadi, kamar campaan menjadi. Lai jelas nak. Tu. Tapi hati mau sayang, muncul ambonya nak punya hati mau lunak. Macam tu Ustaz. Kalau masalah pendidikan anak-anak SPP perai. Perai tak ada bayar. Guru berapa Ustaz? 50 orang, 3 orang cuma pegawai negeri. Oh, anak-anak yang mempunyai prestasi gratis, tidak ada bayar. Uang makannya saya yang kasih. Apa lagi? Guru-guru ada rezeki, diumrohkan. Sekarang 3 orang menunggu supaya agak aman, Mekah, damai, apa istilahnya, lazim seperti biasa, baru diberangkatkan umroh. Adanya. Itu bapak dan ibu, kembali persoalan. Jadi Isra dan Mi'raj, masalah kalau ada diri awak, jangan lari ke mana-mana. Menghadaplah kepada Allah. Karena Allah segala-gala menyelesaikan masalah. Dah, bapak dan ibu. Tadi ayat dibacakan anak. Dah berangkat Rasulullah. Kemana berangkat? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, musajid ke musajid. Hamba tanya sama ibu-ibu dan punya laki, kalau dapat laki dia jalannya ke musajid, senang hati tu tak? Tadi kini laki amak kamar jalan musajid ke musajid tu kadai ke kadai. Manganya mak macam ikonya. Ulang balik. Kamar laki amak berjalan musajid ke musajid tu kadai ke kadai. Ulang. Amak kalau jujur, surga. Amak kalau bohong, pintu neraka terbuka. Mana nak pilih? Jujur atau beruntung? Laki amak mana banyak berjalan musajid ke musajid atau kadai ke kadai? Rasanya dapat. Hei, anak-anakku, dengarkan baik. Pak Kapolsek rajin ke masjid. Pak Babinsa rajin ke masjid. Kalian kalau hebat mengaji, masuk polis, masuk tentara, tidak susah. Kalian kalau dah lulus masuk tentara dan polisi, kalian tidak perlu di jalan-jalan, offset. Tidak perlu di sana. Kalian diutus untuk pengurus masjid, jadi imam, jadi gharim. Tentara juga begitu. Jadi banyak kawan saya tentara itu, di batalion itu, yang hebat-hebat mengaji itu, tidak ada kerjanya dan semak belukar, bersih-bersihkan parit segala macam, pergi tempur ke sana, cukup bertempur dalam masjid. Hei, kamu mau jadi polisi atau jadi gubernur? Tidak ada cita-cita. Jadi cari tukang sampah aja lah besok. Jangan. Nah, jadi bapak dan ibu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Ikut awak ke puasa. Pemuda remaja buatlah planning. Mulai besok rapat. Minggu yang akan datang action. Gimana? Seluruh musajid, seluruh musola awak berasihan sama-sama. Mohon putri yang tidak solat bersihkan yang di luar. Laki-laki yang mungkin labah-labah banyak, yang WC-nya digosok. Kapan perlu dalam WC itu indak masuk aja, senang ada duduk pun merokok dalam tu lomak juga. Guliung pun dalam tu talaluk dalam ancak juga. Iko hendak sekali masuk ke dalam, kamar langkah ada langkah kota pacak juga. Siko bawun itu juga deh. Di sekolah juga begitu. Yang tak mau belajar, yang tak mau solat. Anakku sekalian. Mau jujur atau mau bohong? Iya, orang jujur masuk surga. Orang bohong masuk neraka.
Coba kalau anakku mau masuk surga jujur. Coba ya siapa yang tak solat subuh tadi? Coba angkat tangan. Iya bagus, jujur. Alhamdulillah. Makasih nak, makasih, makasih. Amak-amaknya ni nak sembahyang subuh je angkat. Lain nampak dah mak tu ya. Itu caranya. Nya jujur. Tapi jujurnya salah. Nah, jadi apa? Iko regenerasi awak. Iko bagaikan tanaman. Kalau ndak dipupuk dah Pak, esok alun jadinya lah mati surangnya. Awak punya jagung ancak tumbuhnya. Tu tapi setelah itu banyak samak-samak di bawah nak do dia siang-siang ni. Ndak lagi pupuk. Itu buahnya esok ndak ancak. Ama ko anak ko adalah modal awak. Pupuknya Pak. Dah. Lanjut. Berangkat Nabi Muhammad ke atas langit. Kalian anak-anakku sekalian, beda dengan orang ayah-ayah saya ni, yang tua-tua, atuk-atuk ni. Kalian masih anak-anak. Kalau ingin kalian naik ke atas langit, bisa besinya kalian masuk ke dalam, terbang itu. Dulu atuk saya bilang, hei, wang lala sekolah, wang sebuyung. Nah, bisang tobang di atas itu besi. Dalam besi ang bisa. Tak makan waktu itu oleh logika saya. Kiranya kalau lebih ilmu naik pesawat, bosi itu bisa naik pesawat. Iya atau enggak? Sekarang tuh anak pesantren bikin pesawat. Coba bayangkan, kalau dulu masa B.J. Habibie itu almarhum, kalau ada anak-anak kayak begitu, langsung dipergunakan oleh negara. Kini negara itulah Pak, tidak siap menerima anak bangsa. Mana contohnya Ustaz? Ada kawan-kawan tamat dari Australia, jurusannya mekanik misalnya, tiba di tanah air tidak dipakai. Ada kawan-kawan tamat di Timur Tengah, jurusannya tafsir hadis. Betul-betul dia menggeluti tafsir, betul-betul dia memahami hadis. Mana hadis yang dhaif, mana yang palsu, mana yang hasan, mana yang istilahnya mutawatir, mana yang sahih. Tahu, hafal sadanya. Tiba di tanah air, ngajar MBA. Coba, negara tidak siap menerima anak bangsanya sendiri. Mati itu mak dan ayah, itu penyebab aja. Malaikat maut tak mau mencabut nyawa kalau tanpa ada sebab. Coba tanya sama Pak Polisi ini. Pak Polisi, ada orang malam tadi punya mabuk, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemcap kambing. Lemcap kambing. Ditembak polisi, kok kaki tori nang kone itu enggak dapat je. Coba dianalisa. Kok tiap orang larinya tembak kakinya, kaki tori kone. Indak larinya dia lang banyak, nu kurang ajar bertembak kakinya dah kan. Cis ni. Ndak sana lari malah kakinya kepalanya kone. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu yang terhormat? Ilmu. Nah, naik Rasulullah ke atas langit. Jumpa malaikat sedang sujud. Kata malaikat Jibril, "Hei kawan-kawan, bangkit kalian dari sujud. Ini Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin." Imam para nabi, imam para rasul datang ke tempat kita bersilaturahim. Tolong bangkit dari sujud. Bangkit malaikat dari sujud, langsung beri salam buat baginda Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban baginda Rasul yang mulia keluar dari mulut yang indah itu? Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Selamat pula di atas kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh. Maka kalau sempat saya jadi presiden, hari yang ketiga doa masal. Seluruh Indonesia. Apa doa? Jawa Indonesia kok kini kenapa banyak bencana Pak? Karena banyak dosa Pak. Bu, kenapa rumah tangga tidak aman? Karena banyak dosa. Kenapa dalam masyarakat kita ini tidak aman? Karena banyak dosa. Bu, saya apa namanya nih? Minta sama ibu, coba yang tidak berdosa angkat tangan Bu. Ada yang tidak berdosa? Ustaz, jalan kami ama-ama, kau ditanya ni Ustaz. Apa-apa tu lah ditanya banyak Ustaz.
Kok kami je le. Mak, tengok wajah kami wah. Tengok wajah apa-apa kok. Ndak perlu ditanya dah, Mak. Lah wajah-wajah berdosa je. Jangan sosok berrahsia lo awak le. Mohon maaf. Wak muliakan majlis ulama awak, buya awak. Ini manusia biasa. Sama jambo. Berdosa, tetap berdosa. Jangan sosok berrahsia lo awak le. Kau kapak polisi, kau banyak pahala nak dapat dia. Banyak pahala nak dapat. Sontak-sontak gunjong orang, sontak-sontak gunjong orang. Hei, nampak polisi tu? Tu tengok polisi tu, mangan-mangannya, lebangannya, tangkuknya, dengar. Padahal polisi tu menyelamatkan awak. Surat dah ada ditanya surat. Bakon tak bos surat, Pak? Bakon tak di bos surat. Iko kan syarat awak pergi berjalan, kau bos surat. Bakon tak bos helm Pak jatuh, kau pocah kepala. Awak salah je, nyawa nama ada, Pak. Banyak pahala dapat polisi. Biarlah orang menggunjing awak, asalnya awak menggunjing. Awak gunjing orang, pahala awak pindah ke inyo, dosa inyo transfer ke awak. Tu makanya Bapak dan Ibu, awak kau di situlah. Jumpa. Kata malaikat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban baginda Rasul, Assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Bacaan itu Bapak dan Ibu berjumpa di dalam solat. Makanya orang-orang berilmu tasawuf, ilmu tauhid, mak dan ayah, ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Seolah-olah Nabi Muhammad itu hadir di depan kita. Dan seolah-olah Nabi Muhammad jawab salam kita. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Yang solat. Dan Bapak Ibu, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit itu nampak orang solat, kasih salam. Sujud, maka 2 kali sujud amak dan ayah. Dah, lanjut Rasulullah. Hei. Ini langit ke-7. Nabi Muhammad sampai diantarkan oleh malaikat Jibril. Siko. Di batas, Jibril, gimana nih? Yo, kau naik ke atas, saya tak boleh. Dan sampai di sikonyo. Ndak lomak do kawan. Awak berangkit bersama, sampai bersama, pulang bersama jo. Mantun, iya. Muhammad, saya tak boleh. Saya cuma sampai di sini. Memangnya kenapa ada aturan? Ada undang-undang. Iya. Kiranya ada rahasia antara zat dengan nur. Zat adalah Allah. Nur adalah Nabi Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad? Itu makanya orang kampung awak ngecek, sama Muhammad Nabi itu jawabnya, nak ada beza. La ilaha illallah. Nabi Muhammad adalah nurun ala nurin. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para Nabi. Nah Muhammad kampung jadi apanya? Bu. Muhammad kampung jadi apanya? Tuh. Dah. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad berangkat ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tak ikut. Kenapa? Ada rahasia antara Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau awak buka diri awak, ikolah aturan nama ayah. Ada peraturan nenek mama, ada peraturan wali negari, ada peraturan keamanan, ada peraturan istilahnya sosial, ada peraturan rumah tangga. Maka dalam rumah itu ada rahasia. Tak boleh sembarangan jawab masuk. Mana contohnya Ustaz? Iko kamar awak, ko kamar ayah, ko kamar mintu, iko kamar dosana awak, ada polusi. Tidak boleh sembarang aja masuk doh. Betul apa tidak? Dulu, amboka kan orang kampung amboka ya. Merasa sama ayah orang kampung aja nya loh. Cuma gaya kota. Nggak di kampung tinggal bahasanya bahasa kota. Mama, iya papanya deh. Kau enggak boleh kudu orang ngomong, Pak. Orang kampungnya enggak lagi kata. Kami aja tinggal di Pekanbaru udah 30 tahun dalam kota itu. Biasa aja yang iya Bang. Bayar yang nak biniran, Pak.
Kalau ndak ibu percaya kau preso lah HP ambo kau. Bayar yang kan bini mo. Kalau apa-apa kau lain lah bukan bini uang bayar yang. Ya yang tunggu abang dekat jembatan ya. Ya ya. Akan bininya apa kau ya kau nanti. Makanya nak lolo RW RT dia menyelesaikan awak kan. Apalagi berjual tanah segala macam bapa karo pula nak lalu RW nak lalu Pak Wali sampai lekat polsek bagi kadang-kadang kalau berjual tanah tu anyong saja. Nah, jadi awak koma dan ayah ada rahasia dulu di kampung ambo mandi namanya di sungai. Di sungai itu ada topian. Siapa nama Pak Topian dia ndak sampai mandi di sungai itu. Tepian atau topian? Topian dia ya Pak Wali ya. Woi. Kau topian apa-apa, laki-laki, tojun situ, segala macam, tak boleh perempuan. Iko topian ama-ama, tak boleh laki-laki masuk, kecuali si sabi, anak koci yang belum ngerti apa-apa. Iko topian semondo. Kalau topian semondo, tak ada, bisa sembarangan. Semondo ada mandi di bawah. Ambo nak mandi pula, kata atuk, hehehe, Kariman. Tu semondo di bawah. Dilarang oleh adat, dijaga oleh nenek mama kampung awak supaya rahasia semondo jan ado tabuka. Kalau semondo mandi di bawah, semondo ko tojul no ka bawah, kanai dondo duiku kambiong. Itu dulu ya tu. Kanai dondo dulu. Kalau kini gimana Ustaz? Semondo tojun di bawah, semondo ko tojun yo ka bawah. Ndak kanai dondo Ustaz. Ndak badondo. Bako ndak badondo Ustaz. Yo kalau kambiong sama kambiong ndak badondo lah Pak. Atau bongi Pak Wali kalau ada aturan. Iko kerajo Pak polisi, jangan masuklah awak di situ. Iko kerajo nenek mama, iko kerajonya wali nagari, iko kerajo sumando. Untuk awak je lah dikakok, dan lain jadi kakok. Lain paham? Okey. Gimana anak sekolah? Sudah gatal-gatal? Ikunya duduk? Mau di pesantren kalau ada nak mengetenggatal ikunya duduk beko dipanggil. Selesai sampah di pasar aku selesai membuang sadonya. Okay. Jadi mak dan bapak ibu terhormat, Isra dan Mi'raj membuka tabir keinsapan dan kesadaran. Linuriyahu min ayatina, ditengokkan oleh Allah ke Nabi Muhammad contoh-contoh khairum min khairin syarrum min syarrin. Ada contoh yang baik surga, ada contoh yang buruk neraka. Contohnya nan elok itu Ustaz. Di dalam sarugo kini batanam kini jom ambil hasil. Manisnya bukan main, ndak pernah berhenti babuah. Ko tandonya apa Ustaz? Tando orang di dunia ko pemurah. Infak, wakaf, sedekah. Coba ayah, mak dan bapak saya hari ini ambo kan bawakaf 2.000 sehari, 2.000 sehari, 2.000 sehari. Apa pulang dari kadai, minum teh talu, makan lontong, merokok, belanja biti 2.000 simpan untuk wakaf. Amak belanja ke pasar ko, belinya, beli ko, beli itu, belanja 2.000 simpan. Sebulan 60.000. Berarti lah dapat satu sak semen. Mau diapakan pasar, mau dicor semuanya ini. Atau dia parit, ada yang tak apa, yang roboh, yang untuh, yang longsor, buat situ. Atau mungkin rumah masyarakat tak ada kamar mandi, buat buat je kamar mandi. Itu dah sebut dengan sedekah jariyah, mengalir. Mengalir. Nah, ada yang buruk. Gimana Pak Ustaz? Ada. Yang pocah kapano, yang lidahnya keluar dipotong, yang poritnya iko busuk, ular di dalam, muntah keluar, makan lagi, muntah jilat lagi. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei Jibril, iya, itu ada apa itu?" "Itu umat engkau ya Rasul." "Kenapa kayak gitu?" "Itu makan barang yang haram, minum yang haram." Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiban. Yang punya iman makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Dulu atau budak-budak kocek-kocek sana iko kami pajak-pajak macam iko minta izin sama mak. Yo, amo pergi jalan. Kak mak. Yo kawan-kawan dalam kampung kau mak. Ang jangan coba-coba ambil penyurang.
Tangan kalau patah, tangan kalau patah, tangan lain ngerti tak? Yo mak. Dalam malam-malam hari minta bu kasih jambu, mak agi tabu, mak agi air supaya halal. Kau ayah ambu kau macam itulah dulu apa-apa kau. Kini mak lamain senta aja leh. Jambu awak, mangga orang, tanah orang, laki orang. Entahlah. Sudah saja dulu. Oh, kaki orang patah, kepalanya pecah, keluar isi benaknya, keluar isi perutnya. Lawak tengok dia berlimpang-belimpangan aja di jalan ni kau. Ha. Cubalah. Apa ni nak awak tengok? Kenapa kerja sia-sia? Hei, kalian bawa Honda kencang-kencang. Kalian hentak kendarputnya itu. Itu disumpah awak dia orang nak. Disumpah awak dia orang. Sopan santun bagai terhati awak. Nah, ada yang tidak? Tengok lagi, neraka. Banyak itu, ibu-ibu masuk neraka. Nangis Rasulullah. Hei Jibril, kok banyak perempuan? Iya. Kenapa itu? Tidak solat? Solat. Tidak ngaji? Rajin. Tidak puasa? Puasa. Malah Rajab dan Syaban ini tidak puasa. Tu banyak padusi masuk neraka, Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Hei Muhammad, itu umat engkau bukan kerana tak solat, tapi pahlawan ke laki." Bu, ibu nak pahlawan atau laki nak tak ngerti? Kan orang dapat dengan awak, jadi salah dia juga. Ambo kadang-kadang ya Pak. Kalau tengok wajah mak-mak, kadang ibu boleh tengok Pak. Iya. Saya tengok wajahnya tu, la ilaha illallah. Ada wajah-wajah kecewa dapat laki je. Itu dulu. Kenapa pahlawan? Kalau perempuan sekarang, patuh. Matu. Laki nak kerajo, makan wak masak jo. Iya tu nak? Laki nak domang GPT, bautang-bautang wak masak jo. Iya tu nak? Deh, dan kau dapat lebih ni macam tu, mau nambahnya Pak. Ikon nak yang karajo bini, yang belanjo bini, yang masak bini, yang mencuci, yang menggosok, yang punya anak sekolah, mantan anak sekolah, laki mengangkang ini kadang ini. Ini tak disiko, di kampung kami. Kalau di Tongkau kau, amu asal lebih parah dari itu lah. Yang iyo nanti tidak. Jangan pelawan. Supaya jangan pelawan istri gimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Awak kau laki-laki pemimpin. Gimana perempuan ni bisa sayang, hormat ke awak? Cakap awak ke bini itu ada 5 tanggungjawab. Pertama, dia bini makan. Yang kedua, belinya pakaian. Yang ketiga, buatkan rumah. Bagaimana kemampuan awak. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, kasih sayang. Bini kau nak perlu biti banyak. Dia yang penting perhatian dan kasih sayang. Betul atau tidak, Bu? Alih dong, nggak dapat. Jadi, akhirnya biti nih, Pak. Iko kadang-kadang tak selesai di nenek mak ada masalah laki bini bercakap lah sampai lo kantor polisi ya guys. Masya Allah, malu awak kantor polisi. Masa mangga ke sini itu. Polisi itu bawa ke rumah awak lah. Bawa dibawa ke rumah awak. Jadinya menantu. Polisi lah bini polisi. Masya Allah. Ama kami ko banyak jatah kami mak. Amu bini surang baru. Lai 3 jatah lai. Ama kalau kami laki-laki ko menambah bini, lai rela ama. Situlah salahnya tu. Saya jalan-jalan di Madinah, di Mekah itu. Adalah ke Jabal Uhud misalnya. Berjumpa apa-apa tu dorong gerobak. Dorong gerobaknya Pak. Macam orang di pasar kan dorong gerobak. Dalam gerobak tu ada mukena, ada jilbab, ada sorban, ada buah kurma, ada tasbih, ada gincu, dan lain-lain. Cakap semua apa tu? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa? Apa kabar? Baik. Cita-cita bertanya, kam zauja? Bara orang bini apa? Nya jawab, salasa. 3 bini dan dorong gerobak kerajanya Pak. 3 bininya.
Kamu alat bara orang anak fan isna asyarah, 2 balin. Atau cakap-cakap lo, atanyonya kambo, wa antum wa ang barabi wa ang al-wahidah surangnya Pak. Ha bakhil bongak wa ang mahnya ni Pak. Itulah. Di Indonesia. Sana sudah tradisi. Sejak zaman jahiliyah orang istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 dan sebagainya. Sudah terbiasa. Indonesia tidak terbiasa. Amak-amak kokok buruk warna laki. Pi salamonyo laki awak. Iya tu nak? Konyo amak piliaro lah laki elok-elok. Hei. Hei. Amak. Paliaro laki elok-elok supaya jangan makan di luar. Ambo kadang-kadang itulah Pak. Kau amak-amak tu Masya Allah. Pengabdian dekat laki bukan main. Jam 5 lah jago. Jam 6 lah buat kopi untuk awak. Awak lolok je baru. Siang lah masak pula. Malam lah nerika pula. Dan non-stop amak-amak kau keraja. Non-stop. Awak bongi-bongi, kami bongi-bongi. Jangan bongi-bongi je Pak. Ibu-ibunya berasal dari tulang Nabi Adam ni, tulang rusuk sebelah kiri. Itu pun yang bengkok Pak. Tak lurus bengkok, lomah loleh. Maka pada siko Pak, lomahnya Pak. Bu. Bercakap aja bini kau Pak ya. Mau keluar kata-kata hanya menangi ke dapur tu. Nanginya Pak, tak ada lah lawan. Kelihnya semuanya boleh-boleh bercakap gitu. Siko ni. Aku ku jadi senjata dia. Abang tengah-tengah ngombuknya tu. Jadi ibu-ibu terhormat, indahnya rumah tangga itu kena memasuki kita Ramadan, suami istri saling minta maaf. Hei, dengarlah. Suami istri saling minta maaf, bukan istri suami. Ambulang balik dengarlah bu. Akan masuk Ramadan ini suami minta maaf kepada istri. Begitu indahnya bahasa agama. Laki minta maaf ke bini. Tak bini minta maaf ke laki dah. Baku mantun dosan. Sebab awak laki pemimpin. Sementara bini tak awak bina. Cara berakhlak, beriman, beramal inya. Patuh inya. Tak awak didik. Malah inya lah mendidik awak. Kalau kami minta maaf ke ibu lah. Ibu sambut maaf kami. Le senang hati kalau kami minta maaf. Kan nampak doa. Baku awak minta maaf lah ke bini Pak. Dosa awak banyak Pak. Awak ke bini pada utuh Pak. Iya tu nak bu? Pak hagia tadi. Selama kau ustaz ibu jangan salah. Ibu dan salah. Pagi kau ibu dan baking. Kompak awak bersama. Awak azab apa? Suai. Coba Pak. Minta maaf sama istri. Bu minta maaf abang Indah kan ibu aja salah. Tak maaf. Kan tadi perempuan ini Pak luluh hatinya karena berasal dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun yang bengkok. Yang lemah. Pada siko lemah. Kalau pandai Bapak yang tulang yang bengkok tu awak lurikan tuan. Tak patah, tak retak. Tapi kalau kasar awak patahnya, retaknya. Lomah bengkok lah. Maka kadang-kadang padusi kok bengkok juga kaya Pak. LGBT yang golak torinya. Hei. Kalau bini dia LGBT banyak, oi golak sepanjang jalan. Orang tak banyak pun dia golak seorang je. Tapi kalau seketek dia LGBT, monyong. Bang. Tambahlah LGBT bang. Tak ada. Awak tu lah kadang-kadang makanya kan masuk puasa minta maaf walaupun nan babinsa minta maaf ke bini. Lah babini alon. Tentara tu orangnya sifatnya kasar itu, kan sudah dilatih dengan kasar, tapi hatinya lunak lembut. Sama dengan orang Medan itu. Orang Medan bunyinya kasar kali itu. Dah makan kau, dah ngerti kau. Matilah kau. Itu bahasanya, tapi hatinya lunak lembut. Itu orang Medan. Kalau ingin nak santun, kayak orang Jawa. Dia tengok Jawa itu. Mas, mana pasar sih? Kono ya. Ini cap jempolnya. Sana yang kono ya. Begitu orang Jawa, santun. Kalau orang kampung kami lah, belum orang Aceh. Ya. Mana pasar itu? Nak nampak cuma yang tu rakit banyak.
Gayanya begitulah. Minta maaf. Yang kedua, memasuki puasa, minta maaf kepada orang tua. Mohon maaf, ibu saya jadi guru, ustaz saya jadi guru, bapak kita jadi pangkat dan punya jabatan, jadi ustaz, jadi imam kita, ibu menjadi dharma wanita, siapapun kita berhasil. Jangan dibilang keberhasilan kita oleh perjuangan awak. Semua keberhasilan itu adalah hasil perjuangan dari mak dan ayah. Yang dulu mak ayah suka rela hidup dalam hutan, rela hidup dalam sungai, hidupnya dalam para, lah benjol-benjol badan digigit nyamuk dia menggadangkan awak. Minta maaf ke mak juaya. Ustaz, saya tidak ada mak ayah lagi Ustaz. Gimana cara minta maaf? Minta maaf ke kakak amak, ke kakak ayah. Tidak juga boleh Ustaz. Minta maaf ke adik amak, ke adik ayah. Tidak juga boleh Ustaz. Minta maaf kepada kawan amak, kawan ayah di masa hidup. Tidak juga boleh Ustaz. Wa kasirud doa. Antarkan doa buat mereka. Demikian amak ayah, bila ada silap dan salah mohon maaf. Kami ucapkan buat kita bersama, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat awak dan Allah ampunkan dosa awak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.